tentang kita, tentang kajian kita. Sungguh aneh orang percaya takdir tapi dia larut dalam kesedihan atas takdir buruk yang dialami. Orang nggak ada salah takdir, takdirnya nggak akan ketuker, jodoh nggak ketuker, rezeki nggak ketuker. Apa yang kita alami itu emang hak kita, itu bahasa bebasnya ya. Jadi apapun yang antum alami, jangan salahkan orang mulai hari ini. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita membahas hadis Nabi SAW tentang cara bahagia dengan takdir, bahwa ciri-ciri orang yang berbahagia, yang sukses dunia akhirat itu apapun yang dia pilih dia istikharahkan kepada Allah. Istikharah itu bahasa Arab artinya meminta Allah untuk memilihkan, meminta Allah untuk memilih, jangan pilih-pilih sendiri ya. Dan perlu kita luruskan, istikharah di dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan jodoh. Istikharah itu fi kulli hammin, setiap urusan yang membawa pikiran kita agak berat. Kepikiran, ciri-cirinya apa? Ke bawah sholat, itu perlu diistikharahin tuh ya. Jadi jangan lagi hanya istikharah pas mau kawin, istikharah mau kuliah, mau sekolah, mau kerja, mau ngambil satu proyek, mau ikut satu pergerakan, mau berguru, mau ikut satu program rihlah atau apapun, mesti beristikharah ya. Supaya apa? Min sa'adatil mar'i, itu salah satu langkah pertama orang dapat bahagia ya. Itu yang kita bahas pada bulan lalu. Sekarang kita masuk ke bab ciri-ciri orang yang lemah imannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan jalur yang panjang kepada gurunya, seorang ahli hadis dan sufi namanya Abu Abdurrahman As-Sulami, yang punya kitab Tabaqat Al-Awliya, Tabaqat As-Sufiyah, yang kitabnya kita kaji juga sekali sebulan di Ribat ya, dengan silsilah sanad yang bersambung kepada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda, inna min dha'fil iman, indikator iman itu lemah, satu ya, antur diannas bisukhtillah, kamu mencari ridho manusia, menyenangkan viewer, menyenangkan netizen, menyenangkan jamaah. Nih hati-hati, ustadz itu paling berat, karena nanti kalau jamaahnya beda faham, dia takut ditinggal jamaahnya ya, bener nggak? Itu ustadz sendiri yang ngomong sama saya, kamu nggak takut ditinggal jamaah gitu ngomongnya. Loh, justru jamaah yang harus takut ditinggal ustadznya, jangan ente balik. Berarti dia murid yang nyamar jadi ustadz, paham? Jadi sekarang itu banyak guru-guru, dai-dai, public figure dalam keagamaan, harusnya mereka memberikan contoh, harusnya mereka jadi guru, tapi mentalnya mental murid. Mentalnya bukan mental muallim ya. Maka dikatakan Nabi SAW, ciri iman yang paling, iman yang lemah, indikator pertamanya mencari kesenangan orang, biar orang happy, biar orang bahagia, biar orang senang. Gimana? Bisukhtillah, dengan sesuatu yang Allah murka ya. Apa yang Allah murka? Kalau seorang guru, kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu yang dia tahu. Itu sebabnya
ilmu apa yang kita dapatkan sanadnya dari guru-guru kita, kita buka. Yang boleh dibuka. Isu-isu yang boleh kita sentuh, kita sentuh. Ya. Kita semua tidak ada yang senang dengan perlakuan Yahudi terhadap saudara kita di Palestina. Sepakat? Tapi kita jangan terjebak kepada ghurur waswas syaitan. Syekh Nawawi Al-Bantani punya kitab khusus mensyarah Syu'abul Iman. Jadi punya kitab kecil. Jadi ada manzumah yang dibuat oleh Imam Al-Malibari, kemudian dia syarah menjadi seperti ini, tapi kalau ini kan 9 jilid, kalau itu 1 jilid kecil. Jadi sekelas Syekh Nawawi Bantani sudah baca kitab ini, masa kita nggak baca? Ya, Syekh Nawawi Banten, beliau wafatnya di Haramain ya, bukan di Banten, tapi asal dari Tanara. Kita bersanad kepada beliau dan beliau masyhur di kalangan ulama-ulama Arab sampai hari ini. Beliau menukil di dalam syarah kitab Syu'abul Imannya, Manzumah Syu'abul Iman, apa kata beliau? Di saat Baghdad diserang oleh musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, sehingga Baghdad itu bersimbah darah, kitab-kitab bahkan Quran itu digantungkan di kambing, di anjing, mohon maaf ya kita sebut nama-namanya. Kemudian pemerintahan kosong beberapa hari, orang-orang meninggal mati lebih banyak dari meninggal hari ini di Gaza, lebih banyak ya. Lalu setelah pemerintahan lumpuh, orang-orang banyak mati. Yang paling parah apa? Kitab-kitab dibakar, bahkan dihanyutkan di Sungai Euphrat, El-Furat kalau bahasa Arabnya. Kita nggak bisa sebutkan. Orang yang tersisa hidup nggak bisa makan, nggak ada air bersih, nggak ada makanan. Ini mirip-mirip mencekamnya seperti di Suriah dan di Sudan hari ini dan juga di Gaza. Di Nigeria itu hampir sama. Cuma yang sering kita tonton hanya Gaza. Bagus. Tapi antum coba kemanusiaannya jangan hanya ke satu wilayah. Ya, yang adil lah ya. Ke Sudan. Sudan itu korbannya lebih banyak dari Gaza. Tempat para sahabat-sahabat dulu berhijrah. Apa yang terjadi? Ada seorang ulama ahli zuhud di Mesir. Ini ulama nih ahli zuhud, berarti dia orang yang kolbunya sudah oke, dia buang dunianya, disebut zuhud. Namanya, seingat saya namanya Ibn Afif ya. Az-Zahid. Apa kata beliau? Ya Rabb, ya Allah, lima, kenapa engkau membiarkan ini terjadi? Wa fihimul atfal wan nisa. Sedangkan di Baghdad saat itu ada anak-anak kecil yang mati dibunuh tidak berdosa dan perempuan. Mirip diksinya dengan kita hari ini? Mirip? Hati-hati. Maka dia ditegur oleh gurunya, ditegur oleh para ulama. Bahkan dia dalam mimpinya dia dapat teguran secara rohani. Itu luar dalam, zahir batin kena tegur. Bahwa mengatakan hal seperti itu namanya mengingkari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lalu biarin berlalu, kita kemudian yang bisa kita bantu. Ya, jangan ngomong limada, kenapa? Coba kalau orang Arab, jangan mikirin orang Arab itu udah sibuk ketakutan. Apa yang kita bisa buat? Bapak bisa donasi aja, nggak usah ngomel. Ya, kita lihat kebakaran nih. Terus ngomong ya Allah, Allahu Akbar, itu nyelesain masalah nggak? Ya, banyak orang kalau lagi ada masalah terus dia cuma videoin terus teriak-teriak Allahu Akbar. Enggak. Yang benar itu walaupun dia cuma ambil air 1 gelas lalu dia siramkan ke sono, itu lebih afdol daripada dibaca 1000 Allahu Akbar. Paham? Ya, itu yang disebut cara memahami takdir dengan baik. Ya, jadi kita nggak ada yang senang ridho dengan perlakuan musuh-musuh Allah di Gaza, di Sudan. Sudan itu Bapak Ibu campur tangan Uni Emirat Arab sama siapa dia bekerja sama?
sama mereka juga kan yang ngancurin Gaza hari ini. Ya, waktu dalam bahasa Arab disebut tatbih, normalisasi. Negara Arab normalisasi dengan negara Israel, apa yang terjadi? Salah satunya adalah Uni Emirat Arab. Ya, kita doakan ya semoga saudara kita di sana yang mati itu syahid ya. Yang masih hidup Allah kuatkan kalbunya, dan kita yang mendengar jangan sampai kita ikut-ikutan tidak meridhoi takdir. Yang bisa kita buat kita kirim apa yang bisa kita kirim. Ya. Kita apresiasi kepada kawan-kawan yang berjuang di filantropi dan tidak usah mengeluh. Nggak usah mengeluh ya. Dan nggak usah antum terjebak dengan perbedaan ideologi dan perbedaan harokah ya. Apa yang saya kalamkan ini jangan antum bawa saya beda manhaj dengan Buya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita mikirin hal itu sama. Jangankan kita di sini, orang di Gaza aja dengan orang yang di tepi barat itu udah beda ideologi. Satu Fatah, satu Hamas, apalagi orang di Indonesia. Jadi kita terimalah perbedaan ini sebagai satu takdir yang indah. Ya, jangan ngomong ini kenapa ya umat Islam begini. Sekali ngomong begitu, antum langsung nggak bahagia jadi orang Islam. Ya, emang urusannya apa? Islam itu suci, orang Islam itu nggak suci. Ketika orang Islam gagal, bukan berarti Islam gagal. Al-Islam ya'lu. Nabi nggak pernah bilang al-Muslim ya'lu. Hadis sahih. Islam itu selalu tinggi, selalu luhur. Islam, karena inna dina indallahil Islam. Karena agama di sisi Allah hanyalah al-Islam. Berarti al-Islam itu qadim, selalu tinggi. Orang Islam tidak. Islam itu suci, orang Islam gak mesti suci. Islam selalu maju. Tapi kalau orang Islam belum tentu maju. Ngaku aja lah kita. Ya, kalau mau penelitian tanya orang BRIN ya. Oke. Jadi apa indikator pertama keyakinan itu kurang? Melakukan sesuatu untuk menyenangkan makhluk, tapi yang kita lakukan itu membuat Allah tidak ridha. Ini hati-hati ya. Kalau seorang mu'alim seperti kami, guru, dai, menyembunyikan pengetahuan yang dia tahu, walaupun itu pahit didengar muridnya, karena khawatir nanti muridnya bubar. Itu ujian bagi murid. Ya, ujian murid apa? Kalau dia dengar sesuatu yang gak cocok dengan hawa nafsunya, dia terima gak gurunya sebagai gurunya? Ya, antum udah benar berguru belum? Atau baru ngaji-ngaji umum aja? Ini beda loh ya. Apa yang disebut berguru? Berguru itu pemahaman kita beda sama guru kita, lalu kita terima. Ya. Dan kita nggak perlu mengatakan, semenjak hari ini aku beda dengan guru saya. Ngeri kali. Berarti ente lebih ngerti dari guru ente berarti ya. Wa antahmadahum ala rizqillah. Engkau memuji makhluk karena rezeki yang Allah beri. Hati-hati. Gaji kita walaupun zahiri kita yang kerja, yang nakar siapa? Allah. Betul nggak? Jangan sampai memuji makhluk semata lalu melupakan Allah. Kata Ibnu Athaillah Sekandari, kapan kau boleh menerima pemberian makhluk? Jika engkau melihat itu adalah mesin Allah yang bekerja. Terima gaji, terima hadiah, silakan, tapi jangan terima korupsi dong. Oh, ini kan dari Allah juga. Ya salam, setan juga Allah yang ciptain. Bukan berarti kita harus ridho sama setan toh. Ya, adakah pencipta selain Allah di alam semesta? Iblis siapa yang ciptain? Kita harus ridho sama iblis. Tidak semua yang Allah ciptakan kita ridhoi. Yang kita ridho itu yang Allah suruh ridho. Apa yang Allah suruh ridho? Takdirnya. Apa yang disebut takdir? Jalan hidup yang kita lalui, saudara kita lalui, itu disebut takdir. Ya, sudah ridho belum jadi orang Indonesia?
Kalau nggak, orang Indonesia ini kurang bahagia. Masa orang Islam, orang yang katanya beriman, tapi nggak menerima dirinya sebagai orang Indonesia. Jadi jangan-jangan orang Islam Indonesia itu tidak bahagia karena dia tidak beriman kepada rukun yang keenam. Saya curiga itu ya, walaupun kopi hantum soleh-soleh, berjenggot, ya pakai celana, pakai sarung, pakai gamis, itu nggak jaminan. Urusannya urusan kolbu. Iman itu di mana? Maka wajib belajar ilmu kolbu. Nggak, jangan main-main lagi. Sholat yang Allah pandang, sholat pakai kolbu atau sholat pakai gamis? Ya, oke. Ya, zikir yang Allah pandang, zikir yang pakai serban atau zikir yang pakai kolbu? Pakai kolbu. Dan kolbu itulah yang menuntun untuk meridhoi menerima takdir. Ya, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat Taghabun. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, Allah bimbing kolbunya. Apa kata Sayyidina Ali? Allah bimbing kolbunya supaya dia ridha dan taslim, ridha dan terima. Ya, ini maaf saya nunjuk ke kiri-kiri karena belum bisa nahan ya. Ya, biasanya pantangan kita kan pakai kiri. Oke, riwayat ini ada yang marfu, ada yang mauquf ya. Jika digabung dia menjadi hasan. Wala talum ahadan ala malam yu'tikallah. Dia hati-hati nih yang hidup di dunia kerja, yang bertetangga dengan orang yang berpunya, hati-hati. Atau sama-sama berusaha tapi kawan kita yang dapat. Apa kata beliau? Ciri-ciri ketiga, tadi apa? Memuji makhluk dengan rezeki dari Allah. Ciri-ciri iman lemah yang ketiga, engkau mencaci orang, mengumpat orang karena satu rezeki yang kamu tidak dapat, tapi didapat saudaramu. Gimana ngomong gini? Saya yang kerja kok dia yang dapat, gitu nggak? Sama dengan orang ngomong hari ini, atom itu ditemukan oleh Hayy Yaqzan, Jabir bin Hayyan. Tapi kenapa orang barat yang dapat nama? Terus kenapa, urusannya apa? Kan salah kita tidak mempublish apa yang kita dapat. Tapi benarkah Jabir bin Hayyan yang menemukan? Cek lagi, baca dulu kitabnya. Ini contoh ya. Yang pertama menemukan apa? Dalam ilmu kimia gitu. Teori apa gitu ya? Itu adalah Khawarizmi. Adalah emang antum bahagia dengan ngomong begitu? Justru bikin kita tambah rusuh, ya. Saya nggak suka kajian-kajian begitu, ya. Bagi saya itu kajian membuat kita kemudian tambah nggak ridho menerima diri. Ilmu itu nggak ada agamanya, karena ilmu itu milik Allah. Yang beragama itu manusia. Maka ilmu itu sebenarnya bagian dari nurullah. Ilmu itu nur, mau didapat orang non muslim ataupun muslim, dia derajatnya setara. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ngangkat itu dua jenis, orang beriman sama orang yang diberi ilmu. Kapan orang Islam berjaya? Jika iman dan ilmunya nyatu. Tapi kalau hari ini orang sering ngomong nih, ya kita mesti memisahkan antara ilmu dengan iman. Memisahkan dalam pembahasan boleh, tapi dalam prinsip gak boleh. Dalam pembahasan memang ada dikotomi pembahasan ilmu. Fikih beda dengan akidah, akidah beda dengan tasawuf. Tapi kalau jalan sekali paket, kita kalau sholat, antum sholat gini nggak? Saya sholat ala fikih dulu, ntar sholat ala tasawufnya nanti gitu. Gitu nggak? Di fikih sholatnya gimana? Zohir doang gitu ya. Mulai dari
niat takbir sampai salam gitu. Terus kalau sholat tasawuf gimana? Diem gitu. Enggak, ini satu paket. Badannya sholat, kolbunya bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut sholat. Ya, kalau nggak disebut sholat. Fawailul lil musallin, itu sama-sama celaka tuh dua orang itu. Ya, yang nggak sholat zahirnya, yang nggak sholat batinnya, itu disebut luwail, ya, celaka. Nauzubillah min dzalik. Lalu Nabi SAW menyebutkan satu rumusan. Fa inna rizqallah la yasuquhu ilaika hirsu harisin. Ini cara memahami takdir rezeki. Rezeki Allah itu tidak akan dapat ditarik, diambil, diperoleh oleh besarnya keinginan orang yang ingin memperolehnya. Ya, ini kan kemarin stres caleg-caleg udah lewat nih. Stres berikut, stres apa lagi nih? Calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, ya. Oke. Perhatikan. Kalimat ini penting sekali, menyebutkan kalimat walaupun kamu menginginkannya, tapi rezeki Allah itu bekerja bukan dengan keinginanmu. Maka saya tidak sepakat dengan motivator yang mengajarkan kalau kamu ingin bahagia, maka bayangkan sesuatu yang kamu inginkan dalam pikiranmu, lalu sebut dia. Kan kita gitu kan? Ya itu ngayal, namanya tulul amal. Apa arti tulul amal? Panjang angan. Jangan sampai antum ikut training, ngabisin duit, tapi justru yang dimasukkan ke dalam kolbu cinta dunia dan panjang angan. Ya mending pengajian gini aja gratis. Ya. Wala yarudduhu kurhu karihin. Kamu nolak mendapatkan sesuatu, tapi Allah mau. Siapa yang menang? Allah. Saya nih sholawatan 1000 biar dapat sesuatu, dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Allah suka-suka. Allah ngasih itu bukan karena ente sholawatan. Kalau seandainya begitu, maka orang-orang non-muslim itu gak bakal kaya, karena dia gak sholawatan. Terus apa emang rezekinya mereka? Maka rezeki itu ada yang dijemput, ada yang ditunggu. Sering-seringlah menjemputnya. Ya, sering-seringlah menjemputnya. Jangan berhenti di tengah jalan, ya. Sudah berapa tuh tandanya? Sudah, itu yang disebutkan dalam teks ini, bahwa ciri-ciri iman yang dhaif, yang lemah, ya, menyenangkan makhluk tapi dengan kemurkaan Allah. Yang kedua, rezeki Allah yang kamu peroleh, asbab rezeki Allah tapi yang dapat pujian makhluk. Yang ketiga, mengumpat kepada orang karena rezeki yang kita mau, tapi dia yang dapat. Apalagi yang jomblo-jomblo nih ya, atau mau nikah, kita mau seseorang, tapi orang lain yang dapat. Nah itu tuh rezeki juga tuh. Sama, ustadz-ustadz itu sama dengan artis hari ini, sebagian ya. Ingin viral, ya, betul nggak? Maka dia, orang-orang kalau udah begitu akan sibuk dengan dirinya. Dan hati-hati, orang yang sibuk dengan dirinya, coba cek, antum suka foto narsis nggak? Cek gitu, suka gitu nggak? Hati-hati loh, itu ada secara psikologis dan ilmu nafsiyah, itu perlu dibenerin itu kolbunya. Itu awal dari narsis, itu awal orang akan menghambakan diri kepada yang disebut kemasyhuran. Masyhur itu bahasa di kitab, kalau bahasa hari ininya viral. Kalau orang begini, kolbunya belum sembuh, jadi ustadz, apalagi dia artis,
artis hijrah, terus jadi ustadz, ya salam. Kolbunya belum sembuh daripada hubbus syuhrah, cinta kepada kemasyhuran, lalu dia menjadi guru. Maka dia akan jadikan dakwahnya alat untuk menjaga kemasyhurannya. Maka coba cek mereka nanti. Kalau orang menjaga popularitas, apa yang dia jaga? Dia jaga fansnya, viewernya. Ya, dia akan jaga itu. Berarti apa yang membuat viewernya nggak lari, itu yang dia buat. Maka kalau mau cari guru yang tulus, cari guru yang tidak takut kontroversi netizen. Itu yang disebut di Quran, la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut kepada laumata laim. Umpatan orang yang mengumpat itu zaman now kelihatan di semua lini sosial media. Ada komentar toh, dan komentar negeri plus 62 katanya. Ngeri-ngeri ya, ngeri. Kalau nggak ada nur ini di kolbu, siap-siap. Maka siapapun yang ingin menjadi dai, jadi ustadz, Anda wajib punya mursyid, punya murabbi, pembimbing rohani yang bisa menyembuhkan penyakit hubbus syuhrah, cinta popularitas. Ini berbahaya, sangat bahaya sekali. Ya, kita nggak mau lagi dengar nanti ustadz ngomong ini, jangan gitu akhi, nanti ente ditinggal sama jamaah, nanti pengajian ente bubar. Ya, kalau dia la yakhafuna laumataim, ya, tidak takut laumataim, umpatan orang mengumpat, dia ngomong bubar-bubar aja, aneh nggak butuh murid, pasti dia ngomong gitu. Itu yang dikalamkan guru saya. Itu yang dikalamkan masyayikh saya, yang saya yakini beliau telah dididik dengan benar oleh guru sebelumnya. Dan guru sebelumnya dididik oleh guru sebelumnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau mengajarkan, walaupun orang kampungku nggak senang sama aku, yang penting Allah senang denganku. Gitu, ya. Seberapa lama sih orang netizen itu senang? Seberapa lama? Antum nih buat kontroversial sebentar, oke? Paling 2-3 bulan orang udah lupa. Tapi kalau Allah pernah lupa nggak? Allah nggak pernah lupa. Allah nggak pernah lupa. Maka jangan pernah membuat suatu keridhaan untuk makhluk, tapi Allah Khalik tidak ridho sama kita. Dalam isu apapun, dalam pengertian ilmu apapun, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang saya suka di kitab ini sebagai pengkaji hadis dari 2004, ya. Belum lama ya. Dari 2004. Belum lama kan? Di riwayat yang ke-212, Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan satu riwayat tentang cara memahami, jadi berita atau data yang menyebutkan makna salah satu kisah Nabiullah Khadir atau Khidir alaihissalam, yang ia ketemu ada 2 anak yatim, terus ada jidar, dinding yang kemudian dia berdirikan, tapi dia nggak minta upah. Ya, disebutkan di sini dari Musa bin Ja'far bin Abi Katsir dari pamannya, qala balaghani fi qaulillahi ta'ala, sampai makna satu ayat kepadaku, dan ini juga diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Jadi ketika itu diangkat, ternyata disebutkan di Quran, ammal jidar, kata Sayyidina Khadir, adapun dinding atau ya, tiang, faqana li ghulamain yatimain, itu tadi rumah milik 2 anak yatim fil Madinah, di kota, wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah tebing
dinding runtuh atau tiang runtuh itu ada warisan orang tuanya, kanzun lahuma. Ya. Apa yang kemudian yang menarik dari kitab ini, ternyata di box yang ada di situ harta waris, harta karun, ada tulisan yang akan menjadi panduan dua anak yatim ini hidup. Kalau bagi orang yang suka cari harta karun, yang dicari duitnya. Tapi Al-Khadir alaihissalam yang dia maksud, kalimat inilah yang disebut warisan yang sebenarnya. Kalimat apa yang diwariskan di situ? Mau dengar? Nah, ini berkaitan dengan takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaban liman aiqana bil maut kaifa yafrah. Sungguh aneh, siapa orang yang yakin mati akan menjelang, terus kok dia masih bergembira? Apa bergembira tanpa akhlak itu nyebutnya apa? Orang yang terlalu happy tapi nggak ada normanya. Kita lagi cari pada dan kata bahasa Indonesianya nih. Euforia. Ya. Bagaimana mungkin orang katanya dia percaya akan ada kematian, yafrah. Dia euforia atas apa yang dia dapat dari dunia. Ya. Ajaban liman aiqana bil hisab. Sungguh aneh orang yang yakin akan ada nanti hari hisab. Kaifa yadhak. Bagaimana mungkin dia tertawa, terbahak-bahak dan lupa kepada Allah. Nabi mengatakan la tuqsirud dhahab fa innahu yumitul qalb fa innaha tumitul qalb. Jangan banyak-banyak ketawa yang berlebihan karena itu mematikan hati. Jadi boleh ketawa, boleh, tapi jangan ketawa yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaban liman aiqana bil qadar kaifa yahzan. Nah, ini tentang kita, tentang kajian kita. Sungguh aneh orang percaya takdir, tapi dia larut dalam kesedihan atas takdir buruk yang dialami. Diulangi. Ajaban, sungguh aneh. Liman aiqana bil qadar, siapa yang yakin, ngaku yakin kepada takdir. Kaifa yahzan. Kok dia masih sedih terhadap takdir buruk yang menimpanya? Katanya percaya sama takdir. Kalau yang lagi nyalon, takdir buruknya apa? Ya, dalam pikiran dia belum tentu. Kalau orang terpilih dengan cara tidak baik, itu takdir buruk atau takdir jelek? Buruk. Kalau orang terpilih jadi anggota dewan, jadi pejabat, tapi asbab itu dia kemudian menjadi koruptor, itu takdir buruk apa baik? Maka takdir buruk itu bukan yang kita persepsikan. Siapa tahu kalau antum jadi caleg terus lolos jadi koruptor, maka Allah nggak mau lolosin. Terus bagaimana dengan orang-orang yang kemudian dia terpilih jadi koruptor? Itu yang disebut dalam Al-Quran, ya. Yang disebut juga di hadis. Kalau di hadis Bukhari lebih enak lagi kalimatnya. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang sudah jelas namanya di sorga atau neraka. Siapa yang namanya tidak dihapus dari sorga, maka dia dimudahkan masuk sorga. Siapa namanya yang tidak dihapus dari neraka, maka dia akan mudah sekali beramal-amal neraka. Kalau diajak beramal itu sulit. Nah, itu ciri-ciri itu orang ahli neraka tuh. Kalau diajak buat yang gak benar, itu mudah. Nah, kita yang mana? Semoga kita yang dimudahkan Allah kepada surga, amin ya rabbal alamin. Lalu beliau mengatakan,
Ajaban, bukan beliau ya, teks yang ada di situ, ajaban liman yarad dunya wa zawalaha wa taqallubaha bi ahliha kaifa itma'in ilaiha. Sungguh aneh orang yang sudah melihat hakikat dunia, bahwa dunia itu rusak, dunia itu nggak ada yang abadi. Semua orang tahu ya, sampai jadi lagu kan, artis saja tahu gitu. Orang yang kita anggap nggak ngerti agama aja ngerti. Wa taqallubaha bi ahliha, dan bagaimana dunia itu tidak pernah abadi kepada orang yang ada di dalamnya. Kaifa yatma'innu ilaiha, bagaimana bisa dia senang kepada dunia. Gimana tuh? Kebalikan kita semua ya. Lalu di ujung teksnya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Besar kemungkinan itu ditulis dalam bahasa Suryani. Ya, dalam bahasa apa? Bahasa Suryani. Tapi ini terjemahan versi bahasa Arabnya. Mohon maaf, yang kerja ada pensiunnya nggak? Jangan cinta sama kerjaan, senang aja. Jadi hobi. Orang kalau hobi, dia nggak stres. Ya, dia kalau orang hobi, ada barang baru tertantang nggak? Tapi kalau antum merasa itu kewajiban, beban, ada perintah baru, ada tugas baru, itu beban. Ya, pas stres, pasti stres itu. Saya hobinya ngajar, mau ngajar kitab aja boleh, ya. Tapi jangan suruh saya ngajar ilmu yang saya nggak suka. Ya, saya suka baca qiraat, tapi saya nggak suka ngajar qiraat. Kalau mau nyiksa saya, suruh saya ngajar qiraat. Qiraat yang 7, tahu qiraat yang 7? Ya, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Nafi', qiraat Asim, macam-macam itu. Saya suka mempraktekannya, membacanya, tapi nggak suka ngajarinnya, karena emang dasarnya nggak di situ. Ya. Antum nih contoh, senangnya apa ini? Senangnya kajian apa? Nah, kalau jadi murid jangan milih-milih. Kalau jadi guru boleh. Kalau jadi murid jangan bilang gua nggak suka tasawuf, gua nggak suka fikih. Jangan gitu. Gua suka guru. Apapun yang diajarkan saya suka. Gitu. Jangan kemudian gurunya lagi bahas fikih nggak seru. Ente aja jadi guru. Ya, ama guru jangan pilih-pilih. Kalau guru itu sudah menjadi pintu kita mengenal Allah SWT. Maka apapun yang diajarkan pasti dia jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terakhir ditulis apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak hanya di aras tulisan la ilaha illallah Rasulullah. Ternyata di peti yang ada isinya barang-barang berharga, ternyata yang paling berharga adalah kalimat ini. Itulah yang disebutkan zudlahuma. Itulah perbendaharaan yang sebenarnya, bukan emas yang ada di dalamnya. Inilah emas yang sebenarnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Azan, fadhal. Di hadis yang ke-215, Imam Al-Baihaqi menyebutkan tentang hakikat iman. Apa kata beliau? Inna likulli syai'in haqiqah. Segala sesuatu ada hakikatnya. Jadi belajar ilmu hakikat bukan bid'ah ya. Itu anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman. Seseorang belum sampai kepada ilmu hakikat iman hatta ya'lam, sehingga dia mengetahui annama asabahu lam yakun liukhti'ahu wa ma akhtahu lam yakun liusibah. Kalau terjemahan bebasnya, orang nggak ada salah takdir, takdirnya nggak akan ketuker, jodoh nggak ketuker, rezeki nggak ketuker. Apa yang kita alami itu emang hak kita. Itu bahasa bebasnya. Ya, jadi apapun yang antum alami, jangan salahkan orang mulai hari ini. Ya, kalau kita jatuh, kita nggak usah bilang, oh karena si anu gitu. Saya disenggol dia, nggak usah ngomong gitu. Cukup katakan
ini takdir. Sudah. Ya. Orang yang bisa memintas itu, satakunu min as'adin nas. Dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Ya. Barangkali itu hadis kita pada hadis tentang takdir pada bulan ini, ya. Insyaallah kita lanjutkan di bab ini, nanti ada versi tasawufnya. Ini kitab iman, tapi ada bab tasawufnya. Karena bab iman tanpa tasawuf kering. Dan beliau menyebutkan riwayat dari Nabi, para sahabat tabi'in yang berkaitan dengan bab-bab ketasawufan hari ini, yang berkaitan dengan iman, ya. Dan ini bocorannya, ya. Rukun iman itu sulit dipahami kalau orang nggak bertasawuf. Mulai dari bab wujud Allah sampai bab takdir, kalau nggak lewat bertasawuf, itu mustahil dapat dalam tasawuf dikasih contoh caranya. Ya, semoga Allah berkahi kita dan panjangkan umur dalam kebaikan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Ya.